Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir tetap mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal mun'im biman ata'ahu wa atba ridha. Dia Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu yang akan melimpahkan nikmatnya, melanggengkan nikmatnya kepada kita semua, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan kita semua senantiasa mengikuti, melaksanakan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Wa huwal muntaqim mimman khalaqahu wa atba hawa. Dia Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu yang akan memberikan ganjaran, yang akan memberikan hukuman dan peringatan kepada siapa saja yang senantiasa menyelisih Allah Subhanahu wa taala dan dia terbuai oleh hawa nafsunya. Wa huwal ladzi ya'lamu ma adharahu al-'abdu wa ma akhfa. Dialah Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu yang maha mengetahui tentang diri kita, maha mengetahui segala sesuatu yang kita tampakkan, dan Allah Subhanahu wa taala juga pasti mengetahui segala sesuatu yang kita sembunyikan dan rahasiakan. Wa huwal mutakaffilu bi arzaqil 'ibadi fala yatruku ahadan minhum wa la yansa. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang telah menjamin dan menanggung rizki kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan pernah melupakan atau meninggalkan kita semua. Oleh karena ketika kita melihat kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kemahasempurnaannya, tidak ada sikap yang paling bijak melainkan kita semua bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita semua bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita semua bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Huwa alladzi adda al-amanah. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang telah menyampaikan seluruh amanah, menjalankan seluruh amanah yang diemban dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Wa nasahal ummah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kita semua, nasihat yang berkaitan dengan kebahagiaan dan kebaikan untuk di dunia kita, dan juga nasihat-nasihat yang akan berdampak kepada kebaikan di akhirat kelak. Wa huwa alladzi jahada fi sabili haqqa jihad. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermujahadah, telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar perjuangan, hatta tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita semua di atas agama Islam yang hanif ini. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang berkaitan dengan agama ini telah jelas dan telah beliau sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Dan kata beliau dalam hadis ini, la yazighu anha illa halik. Tidak ada kondisi yang pantas untuk mereka-mereka yang menyelisih Allah dan Rasulnya, melainkan dia akan mendapatkan kehancuran. Amma ba'd. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Yang ditafsirkan oleh para ulama, maksud dari ketakwaan di sini adalah imtithalu awamirillah wajtinabu ma naha. Yang dimaksud dengan ketakwaan adalah kita semua berusaha untuk menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berusaha
untuk menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua. Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dan kita masih menyandang status seorang mukmin dan muslim. Masyaallah muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada di awal tahun 2022. Dan ini mengingatkan kepada kita semua, setiap kali kita melewati pergantian tahun, ini adalah sesuatu atau momentum yang seharusnya semakin kita tancapkan dalam diri kita. Tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua menghambakan diri mereka kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah ingatkan kepada kita semua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kata Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, telah aku berikan segala sesuatu yang kalian minta. Jangankan yang kita pinta, hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kita pinta saja Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahman dan Maha Rahimnya melimpahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada kita dengan cuma-cuma. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua, ketika kita dihadapkan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian semua mencoba untuk menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, tidak akan pernah kita bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangankan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan semenjak kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sejak tadi pagi sebelum subuh, Allah Subhanahu wa taala bangunkan dari tidur kita sampai saat ini, itu pun tidak bisa kita menghitung nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada hari ini sampai detik ini. Oleh karenanya kaum muslimin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berhadapan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sikap yang paling bijak melainkan kita mensyukuri nikmat tersebut. Bagaimana mensyukurinya? Dengan kita semua berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu Rasulullah dan orang saleh ridwanullah alaihim, ketika mereka dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat darinya, nikmat-nikmat tersebut bisa kita gunakan untuk semakin mempersoleh diri kita. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua bisa kita gunakan untuk mengupgrade kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun 2021 telah berlalu dan sekarang kita akan melewati tahun 2022. Belum ada jaminan yang pasti sampai saat ini apakah kita bisa menjumpai tahun 2023, atau juga kita juga belum ada jaminan apakah kita bisa menjumpai bulan Februari di tahun 2022. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim mukmin yang bijak, hendaknya kita semua selalu bermuhasabah, merenung, mengintrospeksi diri kita atas amalan-amalan yang pernah kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang siapa sih mukmin yang cerdas itu.
Kata Rasulullah SAW, mukmin yang cerdas adalah mereka-mereka yang senantiasa mengingat kematian, dan mereka-mereka yang selalu mempersiapkan diri mereka untuk kehidupan setelah kematian. Artinya kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas adalah mereka-mereka yang berorientasi kepada akhirat, dan mereka-mereka yang selalu melakukan segala sesuatu yang ditujukan untuk bekal kehidupan di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti akan menjumpai yang namanya kematian, dan setiap kita pasti juga akan bertemu dengan yang namanya hari kiamat. Dan ketika orang berada pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, la tazulu qadama 'abdi yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'. Kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah bisa bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat, dan dia tidak akan melangkah, tidak akan dapat melanjutkan ke langkah berikutnya sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya 4 hal kepada kita semua. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, apa 4 hal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti pada hari kiamat? Yang setelah Allah Subhanahu wa taala tanyakan pertanyaan ini, 4 pertanyaan ini, dan kita jawab 4 pertanyaan ini, baru kita dapat melewati langkah berikutnya. Yang pertama, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua nanti akan ditanya an umrihi fima afna. Kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita. Nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Mungkin 30 tahun, mungkin 40 tahun, mungkin 50 tahun, mungkin 60 tahun dan seterusnya. Telah kita gunakan umur tersebut untuk apa? Kaum muslimin melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan sebuah hadis. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku, kata Rasulullah SAW, atau rata-rata umur dari umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahunan saja. Walaupun ada sedikit yang bisa melewati 70 tahun, akan tapi banyak dari kita yang tidak sampai pada usia 60 tahun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pertanyaan pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pada hari kiamat, yang mana kita semua harus menjawab pertanyaan tersebut dengan jujur dan tidak ada kedustaan pada hari itu. Kita semua akan ditanya an umrihi fima afna. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita telah digunakan untuk apa. Kemudian pertanyaan yang kedua, Allah akan bertanya kepada kita an jismihi fima abla, tentang badan kita, tentang fisik dan raga kita yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan, dengan sebaik-baik bentuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Tin, kata Allah Subhanahu wa taala, fi ahsani taqwim, telah menciptakan kita dengan ahsan taqwim, dengan kondisi dan keadaan yang sangat baik dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Badan fisik kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita gunakan untuk apa? Tangan kita gunakan untuk apa? Mata, kedua mata yang Allah anugerahkan kepada kita digunakan untuk apa? 2 telinga digunakan untuk apa? Mulut yang Allah anugerahkan kepada kita digunakan untuk apa, dan seterusnya. Itu pertanyaan kedua yang kita juga nanti harus menjawabnya. Kemudian pertanyaan ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua nanti akan ditanya an ilmihi fima amila bihi,
tentang ilmu yang telah kita dapatkan, tentang informasi-informasi yang telah kita dapatkan. Baik kita dapatkan dari forum ceramah, forum kajian, forum khutbah, atau mungkin informasi-informasi yang berkaitan dengan agama ini yang kita dapatkan dari broadcast di sosial media dan lain sebagainya. Kita semua nanti akan ditanya tentang ilmu tersebut, tentang informasi dan ilmu pengetahuan tersebut. Sudah kita amalkan belum? Sudah kita praktekkan belum? Sudah kita berusaha untuk menjalankan informasi-informasi yang telah kita terima atau belum? Itu pertanyaan ketiga, hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lagi-lagi kita semua harus menjawabnya dengan jujur. Kemudian nanti kita juga akan ditanya dengan pertanyaan terakhir, pertanyaan yang keempat, yang setelah pertanyaan keempat ini kita jawab, baru kita bisa melangkah ke langkah berikutnya, baru kita bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya di akhirat kelak. Pertanyaan yang keempat adalah tentang an-malihi min aina kasabah wa fima anfaqah. Ketika Allah bertanya tentang umur, Allah tanyanya satu pertanyaan, umur digunakan untuk apa? Ketika Allah bertanya tentang badan kita, Allah pun nanyanya dengan satu pertanyaan, telah digunakan untuk apa jasad kita, fisik kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya tentang ilmu kita pun, Allah bertanya tentang dengan satu pertanyaan, ilmunya sudah diamalin atau belum, diamalkan untuk apa? Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya tentang harta kita, Allah langsung bertanya dengan pertanyaan bercabang, dengan dua pertanyaan ketika Allah bertanya tentang harta kita. Pertanyaan yang pertama adalah Allah akan bertanya min aina kasabah, dari mana harta yang telah kita dapatkan. Apakah harta tersebut dari sumber yang halal atau yang haram? Apakah harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita tersebut atau yang kita dapatkan dari sesuatu yang tidak patut kita dapatkan? Sumbernya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan ditanya yang berkaitan dengan harta kita, dan harta tersebut digunakan untuk apa? Harta tersebut kita keluarkan untuk apa? Apakah harta yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan tersebut kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita keluarkan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah sebaliknya, harta tersebut kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari orang-orang yang membelanjakan harta kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah pertanyaan, 4 pertanyaan yang seharusnya kita persiapkan jawabannya sejak saat ini, sejak hari ini. Umur kita untuk apa? Jasad kita gunakan untuk apa? Kemudian ilmu kita sudah kita amalkan atau belum? Kemudian koreksi diri kita, hanya kita yang tahu dari mana sumber penghasilan kita, dan kemana kita keluarkan sumber atau kita keluarkan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir yang menjadi penutup dalam khutbah ini, mari kita renungi sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan juga dengan umur kita. Dan karena kita masih berada di awal tahun 2022, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang diberikan umur bertambah, akan tetapi amalannya juga bertambah baik. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan nikmat umur yang bertambah, akan tetapi umurnya tersebut terus dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadis yang pendek ini menjadi renungan buat kita semua. Apakah hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, setiap waktu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, apakah kita pergunakan untuk hal-hal yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya? Bagi mereka-mereka yang mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun sebaliknya, jika nikmat waktu, nikmat umur tersebut tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka umur ini akan menjadi musibah buat kita semua yang akan mendatangkan malapetaka. Terakhir kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat kata Rasulullah SAW, terdapat suatu waktu yang jika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menolak doa tersebut. Oleh karenanya, khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kita semua, mari kita doakan negeri yang kita cintai di Indonesia. Semoga Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, menjadi negeri yang aman, damai, sejahtera dan sentosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing para pemimpin kita. Semoga para pemimpin kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para pemimpin kita teman-teman pendamping-pendamping yang soleh, yang selalu menasihati kebaikan. Dan semoga dengan hadirnya orang-orang soleh, orang-orang baik di sekeliling para pemimpin kita, maka akan berdampak baik juga terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh para pemimpin kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض ومن فيه، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم كن لهم معينا ومؤيدا وناصرا. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بالقوم الظالمين. اللهم عليك بالقوم المنافقين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية واجعل لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم آمنا في أوطاننا. Ya Allah, berikanlah kedamaian, kesejahteraan kepada negeri yang kami cintai di Indonesia. Allahumma wafiq waliya umurina ila kulli ma tuhibbu wa tardah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada para pemimpin kami, bimbinglah mereka agar mereka selalu berada di jalan-Mu ya Allah. Allahumma arzuqhum bitanatan salihatan nasihatan ya akramal akramin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada mereka orang-orang saleh, orang-orang baik yang selalu menasihat kebaikan ya Allah. Allahumma adfa'anna al-ghala wal-waba'a wal-bala'a wal-fahsya'a wal-munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة. Ya Allah, jauhkanlah berbagai macam musibah dan keburukan kepada negeri yang kami cintai ini ya Allah. Angkatlah wabah ini dari negeri yang kami cintai ya Allah. Jauhkanlah wabah ini dari orang-orang yang kami cintai ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana kullaha. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka tasmi'ul qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.